Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah memperjumpakan kita di majlis yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keluangan waktu, luangan tenaga, pikiran, dan semoga kita niatkan hadir kita di majlis yang mulia ini, meskipun kita hanya melalui aplikasi Zoom, insya Allah tidak mengurangi hikmah di balik itu, dan hikmah dari makna pengajian ini, semoga isi yang akan sama-sama kita airkan, kita bisa pahami, dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah menjadi bekal untuk kebaikan kita sampai nanti di yaumil akhir. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah sekalian, kajian kita hari ini membahas dengan tema memantapkan akidah dengan cara menepati perjanjian kita dengan Allah. Saya buatkan sebuah ilustrasi berkaitan dengan perjanjian dan ilustrasi tentang sebuah akidah. Umat Islam wajib mengetahui tentang makna daripada akidah. Dan umat Islam wajib menepati perjanjian yang telah diikrarkan dengan Allah. Pernahkah kita berjanji dengan Allah? Mungkin banyak orang tidak sadar. Lalu apa itu makna akidah? Sering pula umat Islam menyebutkan kalimat akidah Islam, tapi nggak paham apa itu akidah. Akidah dalam bahasa Arabnya ada huruf ain, qaf, dan dal, dan ta marbutoh. Akidah. Aqad. Ketika seseorang telah melakukan sebuah aqad, berarti orang itu telah mengadakan suatu perjanjian. Karena aqad maknanya adalah ikatan. Secara bahasa, kata-kata aqad bisa berarti ikatan, sesuatu yang terikat, yang diikat. Lalu apa itu makna akidah? Secara syar'i, akidah secara syar'i adalah perjanjian seorang hamba dengan Robnya yang wajib harus diikat di dalam hati. Ikatan perjanjian dalam hati dengan Allah. Itulah akidah. Seorang hamba wajib mengadakan perjanjian dengan Allah. Dan perjanjian itu harus diikat sekuat-kuatnya di dalam hatinya. Itulah akidah. Akidah Islam, seorang muslim yang mengikatkan dirinya terikat dengan perjanjian dengan Allah. Dan ikatan perjanjian itu tidak hanya di lisan, harus terikat di dalam hati. Sebagai contoh, kata-kata aqad. Orang berjual beli, maka antara penjual dan aqad, jual beli, si penjual menjual, si pembeli membeli, maka terjadilah ikatan jual beli. Kalau sama-sama ridho dengan ridho, sempurna.
hartanya diberikan dari hasil penjualannya, hartanya diterima dari hasil ketika dia menerima dari hasil penjualan. Barang dilepas, harta diterima. Akad jual beli. Sewa menyewa. Ini tempat yang disewakan, ini bayaran sewa. Akad jual beli. Pinjam meminjam, ini yang dipinjamkan, ini saya terima pinjamannya. Akad pinjam meminjam. Maka orang telah mengadakan akad, ada ikatan di sana. Ibu-ibu semua telah ada akad yang sudah menikah. Dengan siapa? Dengan suami Anda. Siapa yang mengakad? Bukan ibu. Orang tua ibu, wali ibu. Telah mengadakan akad, yakni memberikan ijab, menyerahkan kepada seorang laki-laki, laki-laki tersebut kemudian menerima. Maka terjadilah ijab dan qabul. Kalau sudah ada ijab qabul, berarti sudah ada akad. Akad apa? Akad nikah. Jadi perjanjian nikah antara seorang wali dengan seorang laki-laki. Si wali menikahkan putrinya. Maka saat itu terjadilah akad nikah. Terikat dalam hubungan pernikahan. Ada kewajiban, ada timbal balik, ada hak, dan seterusnya. Seperti itulah saudaraku sekalian, kita ada akad dengan Allah. Apa itu? Perjanjian dengan Allah. Apabila kita sudah mengadakan perjanjian dengan Allah, maka jangan sampai perjanjian itu dikhianati, diingkari. Maka siapa yang ingin memantapkan akidahnya, maka wajib dia betul-betul menjalankan perjanjian dengan Allah. Betul-betul mengamalkan perjanjian dengan Allah. Mari kita buka sebuah ayat Al-Quran berkaitan dengan perjanjian dengan Allah. Surat An-Nahl, surat 16, ayatnya ayat yang ke-91. Surat 16, surat An-Nahl, ayat 91. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum, dan tepatilah perjanjianmu dengan Allah apabila kamu telah berjanji. Wala tangqubul aiman, dan janganlah kamu melanggar janjimu, sumpahmu. Ba'da tauqidiha, setelah kamu mengikrarkannya. Kamu sudah mengikrarkan perjanjianmu dengan Allah, maka tepati, jangan kamu ingkari. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan sungguh Allah telah mengetahui bahwasanya Allah telah kamu jadikan sebagai saksi atas perjanjianmu itu. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan sungguh kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi pada perjanjianmu itu. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Marilah kita tadaburi ayat ini. Di sini Allah menegaskan bahwasanya kita telah berjanji kepada Allah. Kalau Anda sudah berjanji kepada Allah, berarti sudah ada ikatan di sana, ada akad di sana. Tegakkan akidah kita, mantapkan akidah kita. Dengan cara apa? Jalankan isi perjanjian kita dengan Allah. Penuhi perjanjian kita dengan Allah. Anda sudah berjanji. Timbul pertanyaan, kapan Ustadz kita berjanji? Gimana caranya kita berjanji? Saya nggak pernah mengadakan perjanjian dengan Allah. Sepertinya enggak deh. Mungkin kita tidak akan mampu untuk bisa mengelak saatnya nanti. Tapi sekarang mungkin kita ragu. Kita akan tunjukkan dalil-dalil dalam Al-Quran bahwa sungguh tiap manusia sudah mengadakan perjanjian dengan Allah. Siapapun manusianya itu. Apakah itu orang Yahudi, adakah orang Nasara, apakah orang Konghucu, orang Buddha, orang ateis, orang Hindu, orang Islam, semua manusia yang pernah dilahirkan ke muka bumi ini, mereka pernah mengadakan janji dengan Allah. Di mana
di saat berada di dalam rahim ibu kita, ketika berada di dalam sulbi orang tua kita. Perjanjian alam ruh. Surat Al-A'raf, surat 7, ayat 172. Surat Al-A'raf, surat 7, 172. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idh akhadha rabbuka." Dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil perjanjian. Di sini ada Allah mengeluarkan dari sulbi, yakni tulang belakang orang tua kita. Maksudnya ketika Allah telah jadikan kita dari sperma orang tua kita, ketemu dengan sel telur ibu kita, lalu berada di dalam rahim. Saat ruh ditiupkan ke dalam tubuh kita, maka Allah mengambil. Apa yang diambil oleh Allah? Min bani Adam, dari anak cucu Adam. Siapa anak cucu Adam? Kita manusia. Min duhurihim, yakni dari anak keturunan mereka, dari sulbi mereka, anak cucu mereka. Ketika kita ada dalam rahim, sempurna tubuh kita diciptakan oleh Allah, ditiupkan ruh ke dalam tubuh kita, saat itu kita tidak sadar, karena itu alam ruh. Saat ruh itu ditiupkanlah, maka semua manusia diminta perjanjian dengan Allah. Wa ashhadahum ala anfusihim. Tiap-tiap kita, ruh-ruh kita bersumpah, bersaksi, mengambil persaksian, bersumpah atas diri-diri mereka sendiri. Jadi kita bersumpah atas diri kita kepada Allah. Yang sumpah siapa? Bukan mulut kita, ruh kita, jiwa kita. Maka kita nggak sadar, ini alam ruh. Apa isi perjanjian kita dengan Allah? Allah cuma mengambil satu persaksian. Alastu bi rabbikum, wahai anak cucu Adam, wahai calon manusia, hari ini aku tiupkan ruh ke dalam jasadmu. Apakah kamu mau mengakui, berjanji bahwa aku adalah Rabbmu, aku adalah Tuhanmu? Qalu bala. Semua manusia, kita semua di dalam rahim mengucapkan, bala, benar, kami bersaksi. Syahidna, ya benar, kami bersaksi. Antakulu yaumil qiyamah. Allah sampaikan ayat ini agar nanti pada hari kiamat tidak ada manusia yang berkata, Inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami terhadap perjanjian ini kami lupa, kami lengah, kami tidak sadar. Betul, nggak ada yang sadar. Lengah semua terhadap perjanjian ini. Sebab apa? Ini bukan perjanjian alam dunia, tapi alam ruh. Bukan lisan kita yang bicara, tapi ruh-ruh kita yang bicara. Saat Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita. Di saat masih ada di dalam rahim ibu kita. Jadi semua manusia berjanji, saudaraku sekalian. Mau orang kafir, apapun agamanya, non-muslim, di dalam keadaan masih janin, semua berjanji sama Allah. Kemudian ada yang berkata, Ustadz, gimana kalau orang-orang kafir? Mereka dilahirkan sebagai anaknya orang kafir. Mau dilahirkan anak orang kafir, mau dilahirkan siapapun, setiap manusia terlahir dalam keadaan suci, terlahir dalam keadaan fitrah. Bahwasanya agamanya itu Islam. Coba kita buka sebuah hadis. Ibu bisa dibantu, silahkan buka hadis nomor 2283 Sahih Muslim. 2283 Sahih Muslim. Dibacakan, Ustaz. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang jua pun anak yang baru lahir melainkan dia dalam keadaan suci bersih. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kemudian beliau bersabda, bacalah ayat fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Surat Ar-Rum ayat 30. Dengan hadis ini dan surat Ar-Rum ayat 30 nanti kita akan baca. Setiap bayi itu suci fitrah. Kenapa? Di dalam rahim orang tuanya sudah bersumpah atas nama Allah. Bersumpah atas dirinya terhadap Allah. Mengakui Allah sebagai Rabb. Dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah ada satupun anak bayi yang lahir, melainkan setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Fa'abawahu yahudiyanihi wa yunasariyanihi. Orang tuanya lah nanti yang akan menjadikan apakah dia menjadi orang anak-anak Yahudi, orang Nasara, atau menjadi orang musyrik, atau menjadi apapun. Summa yaqulul. Kemudian Rasulullah bersabda, "Aqra'u, bacalah." Yakni, bacalah surat 30 ayat 30, surat Ar-Rum ayat 30. Apa di dalam surat tersebut dikatakan? Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, yakni agama Islam, sesuai dengan fitrah yang telah Allah tetapkan di dalam penciptaan manusia. Manusia diciptakan menurut fitrah, bahwa tiap manusia lahir itu Islam. Islam. Orang tuanya nanti yang menyebabkan apakah dia jadi orang Yahudi, apakah orang Nasrani, apakah orang Majusi. Tapi secara manusia dilahirkan fitrah, sebagaimana Allah berfirman di sini, dzalika dinul qayyim. Maka orang yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, dan tetap menjaga Islam sampai dewasa, itulah agama yang lurus. Kenapa? Dia tidak merubah fitrah, tetap Islam. Dzalika dinul qayyim. Walakinna aktsaron nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa sesungguhnya setiap Anda lahir ke dunia itu telah terikat perjanjian dengan Allah. Akidah Anda lurus. Agama Anda Islam. Tapi nanti setelah dewasa, tergantung didikan orang tuanya. Maka lebih lengkap Ibu bisa baca di hadis berikutnya, yang nomor 2284-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang jua pun bayi yang baru lahir melainkan dalam keadaan suci. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, dan musyrik. Lalu bertanya seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau anak itu mati sebelumnya atau sebelum disesatkan orang tuanya?" Jawab beliau, "Allah jualah yang Maha tahu apa yang telah mereka lakukan." Bapak Ibu, hadis ini Ibu jamaah sekalian jelas sekali. Ketika Rasulullah bersabda, "Ma min mauludin illa yulida 'alal fitrah." Tidaklah seorang bayi yang dilahirkan kecuali terlahir dalam keadaan fitrah, yakni akidahnya bersih, murni, Islam, lurus. Karena dia telah mengadakan perjanjian di alam rahim. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang menyebabkan. Yuhawwidanihi, apakah nanti jadi orang Yahudi? Wa yunassiranihi, apakah jadi orang Nasara? Wa yusyarrikanihi, apakah jadi orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah? Faqal, para sahabat kemudian bertanya, faqala rajulun, seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita law mata qabla dzalik." Bagaimana kalau bayi itu mati sebelum jadi orang Yahudi, jadi orang Nasrani, atau sebelum dia musyrik, yakni mati ketika masih bayi, masih kecil. Bagaimana ini? Rasul cuma menjawab begini, qala
Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Allah yang mengetahui tentang apa yang diperbuat. Kalau memang bayi itu belum dirusak akidahnya, maka si bayi itu dalam keadaan fitrah. Nanti urusan Allah. Dari sini, saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, jelaslah bahwasanya sesungguhnya setiap diri-diri kita pernah mengadakan perjanjian di alam rahim. Timbul pertanyaan, gimana Ustadz? Kalau bayi tadi sempat dididik orang tuanya, sehingga agamanya Yahudi, karena orang tuanya Yahudi. Agamanya Nasrani, karena orang tuanya Nasrani. Hindu, Buddha, Katolik, dan seterusnya, ateis apapun, karena orang tuanya yang mendidik. Kalau gitu, apakah salah si bayi atau salah orang tua? Tidak ada dikatakan salah bayi. Tidak pula dikatakan salah orang tua. Salah orang itu ketika telah dewasa diberi akal, kenapa tidak mau kembali kepada Allah? Maka untuk menjabarkan itu, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kasihan dong orang yang dididik oleh orang kafir, dilahirkan orang kafir. Mungkin orang kafir mengatakan, bukan salah saya kafir, wong saya lahir orang tua saya kafir, saya kan ngikutin agama orang tua saya, bukan salah saya dong. Alasan itu bisa Anda sampaikan di dunia kepada siapapun, tapi tidak akan diterima alasan itu di hadapan Allah. Maka di ayat 173 surat Al-A'raf, salah satunya bantahan Allah adalah, kenapa disampaikan ayat 172, bahwa tiap kita sudah mengadakan perjanjian, agar kita tidak mengelak atas perjanjian itu. Dan agar orang-orang yang kemudian musyrik, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, tidak pula bisa mengelak dengan perjanjian itu. Maka dikatakan, "Au taqulu," supaya tidak ada yang mengatakan, kalian tidak ada yang berkata nanti di yaumil akhir, "Innama asyraka abauna min qabl." Sesungguhnya nenek moyang kami, orang-orang tua kami telah mempersekutukan Allah sejak dahulu. Nenek moyang kami tidak beragama Islam. Kami dilahirkan bukan dalam keadaan Islam. Maka kami musyrik, kami non-muslim. Itu bukan karena kami, karena kedua orang tua kami. Dan karena nenek moyang kami. Maka dikatakan, kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Kami hanyalah anak keturunan di belakang mereka. Setelah mereka ada, baru kami ada. Kami dididik oleh mereka. Kami kafir, bukan salah kami. Kata Allah, tidak bisa. Kenapa? Anda diberi akal. Anda diberi hati. Tiap orang wajib mencari kebenaran. Wahai orang yang memeluk agama selain Islam, wajib akal Anda mencari kebenaran. Apakah agama yang Anda anut itu benar atau tidak? Jika mereka tidak pernah mencari kebenaran, Anda sesat di dalam agama Anda, maka tidak ada ampun dari Allah. Maka ini karena supaya tidak ada yang mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami, orang tua kami yang telah mempersekutukan kami, mempersekutukan Allah dengan sesuatu sejak zaman dahulu. Kami cuma anak keturunan setelah mereka. Apakah kami akan dibinasakan juga? Pernyataannya, afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun? Apakah kami akan dibinasakan pula karena perbuatan orang-orang tua kami yang telah menyesatkan kami? Allah jawab di ayat 174, wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Demikianlah Allah telah menjelaskan ayat-ayat Allah agar mereka mau kembali. Tiap orang-orang yang beragama selain Islam wajib mencari kebenaran dalam agamanya. Betulkah agamanya itu adalah agama Allah? Maka Bapak Ibu, kita lihat orang-orang yang beragama non-muslim, terutama dari kalangan Nasrani, itu kalau betul-betul mencari kebenaran di dalam kitab Injil yang dia pelajari, akan menemukan semua ajaran Nasara yang diajarkan para pendeta, para pastor, dusta. Maka kita bisa lihat, justru orang-orang Nasrani yang pindah agama kepada Islam, rata-rata yang mendalami, sehingga paham. Berbeda ketika Nasrani sekedar pindah agama karena pernikahan, karena itu sekedar pindah agama, tapi nggak pernah mendalami agama. Sudah, yang seperti itu nanti urusannya Allah. Intinya di sini, ibu jamaah sekalian, bahwasanya tiap kita telah terikat perjanjian dengan Allah. Lalu, apa yang kita harus lakukan? Sudah, urusan orang yang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi, agama apapun, bukan lagi urusan kita. Kita, alhamdulillah, sekarang Islam.
Bagaimana cara kita meneguhkan perjanjian itu supaya mantap akidah kita. Kembali ke surat An-Nahl, saudaraku sekalian. Tadi kita sebutkan di ayat 91. Wa aufu bi'ahdillah. Tepatilah perjanjianmu dengan Allah. Idza ahadtum, apabila kamu telah berjanji. Wala tangkudul aiman, jangan kamu mengkhianati sumpahmu, janjimu terhadap Allah. Ba'da tauqidiha, setelah kamu mengokohkan, meneguhkan itu. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan kamu telah betul-betul menjadikan Allah sebagai saksi. Dari Allah sudah menjadikan kita sudah menjadikan Allah sebagai saksi. Saksi apa? Saksi dalam kita berjanji kepada Allah. Nah, janji yang kita telah ikrarkan di dalam rahim itu perjanjian alam ruh. Begitu sudah kita keluar ke dunia, perjanjian itu kemudian diikrarkan oleh lisan kita. Apa isi perjanjian kita dengan Allah? Kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan bukan diucapkan hanya saat masuk Islam, tapi justru diucapkan lebih sering setelah kita Islam. Monggo, ibu jamaah sekalian, saat kita selesai wudhu, apa yang Bapak Ibu baca? Apa yang Ibu baca? Selesai wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa itu? Asyhadu, aku bersumpah, aku bersaksi. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak saya ibadahi, yang berhak saya sembah, illallah, kecuali hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersumpah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Bukankah itu janji? Jika Anda tiap wudu mengucapkan ini, 5 kali Anda berjanji. Melalui wudu. Saat Anda mendengar azan. Apa yang ada? Lafaz dalam azan. Asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali terucap. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali terucap dalam satu azan. Berarti dalam satu azan kita 2 kali berjanji. Kalau Anda menjawab azan, 5 kali azan, 10 kali Anda berjanji. Sama wudu lagi tadi, 5. Sudah 15 kali Anda berjanji. Ibu sholat. Tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Apa yang dibaca? Setelah mengucapkan at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibah atau at-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Saya yakin pasti kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anda tiap tasyahud membaca. Salat subuh 1 kali tasyahud. Salat maghrib, salat isya, salat zuhur, salat asar 2 kali tasyahud. Berarti 2 kali kita berjanji. Jadi dalam salat 5 waktu berapa kali kita berjanji? 9 kali. Tambah 15 tadi berapa? Sudah 24 kali. Saya yakin kita melaksanakan sholat sunnah. Jika minimal sholat sunnah qobliyah badiah kita 5 waktu, sebelum duhur 2, sesudah duhur 2, setelah maghrib, setelah isya, sebelum subuh, minimal yang nggak boleh ditinggalkan, 5 kali Anda bersyahadat. Kalau sholat sunnahnya nambah, ada syukur wudhu. Bagi laki-laki yang ke masjid, ada tahiyatul masjid. Subhanallah. Salat qobliyah asar bagi yang melaksanakan, qobliyah maghrib, qobliyah isya bagi yang melaksanakan. Tambah lagi, minimal melalui salat sunnah kita 5 kali. Salat malam kita minimal witir kita 1 kali. Kalau witirnya 2, 2 kali. Kalau tambah tahajud lagi, minimal kita bisa 2 kali atau 3 kali. Sudah berapa mulai salat sunnah? Sudah 8 kali minimal. Belum salat duha. Bisa 10 kali, bahkan lebih. 10 kali tambah tadi, sudah 24 kali. Berapa kali Anda berjanji? 34 sampai 35 kali. Anda berzikir. Apa yang Anda ucapkan? Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Lalu baca apa?
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada kalimat la ilaha illallah. Janji lagi dengan Allah. Tiap selesai sholat kita zikir. Belum lagi zikir pagi dan petang. Berapa kali ucapan tasyahud? Bisa lebih dari 10 kali zikir pagi dan petang. Subhanallah, saudara sekalian. Anda bisa berjanji kepada Allah dalam satu hari 50 kali. Perjanjian apa itu? Ketika kita ucapkan sampai 50 kali. Siapa yang menyaksikan saat kita berjanji? Allah, saudaraku sekalian. Gak ada saksi yang lain. Saat kita mengucapkan syahadat, gak perlu ada yang dengar. Muadzin Ustaz, karena disuruh keras suaranya. Tapi ketika kita menjawab, gak ada yang dengar. Bahkan banyak orang tidak menjawab. Apa artinya di sini, saudaraku sekalian? Anda telah berulang-ulang mengadakan perjanjian dengan Allah. Bahwa Anda telah bersumpah akan ibadah kepada Allah. Akan mentaati perintah Allah. Konsekuensi kalimat syahadat. Maka siapa yang perjanjian dengan Allahnya dijaga baik-baik, setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu betul-betul dengan kokoh dijamin oleh Allah surga, haram neraka. Ibu TV boleh dibuka Muslim hadis nomor 28. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berada dalam suatu perjalanan bersama Mu'adz bin Jabal, sedangkan Mu'adz membonceng di kendaraan beliau. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Hai Mu'adz," jawab Mu'adz, "Hamba ya Allah, hamba ya Rasulullah." Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Hai Mu'adz," jawab Mu'adz, "Hamba ya Rasulullah." Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Hai Mu'adz," jawab Mu'adz, "Hamba ya Rasulullah." Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Tidak seorang jua pun hamba yang mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad hambanya dan Rasulnya, melainkan Allah mengharamkannya atas neraka." Kata Mu'adz, "Apakah harus kusampaikan kepada orang banyak supaya mereka gembira?" Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Kalau nanti mereka berpangku tangan saja." Tetapi Mu'adz menyampaikannya juga ketika dia hampir meninggal, karena dia takut berdosa tidak menyampaikan hadis. Ibu, jamaah sekalian, Mu'adz bin Jabal, seorang pemuda yang ilmunya luar biasa. Yang Rasulullah memuji keilmuannya. Dan Mu'adz bin Jabal sering diutus oleh Rasul untuk berdakwah, memungut pajak dan yang lain, ke negeri Yaman, ke negeri Syam. Pernah ke negeri Yaman bersama Ali bin Abi Thalib. Sering ngikutin perjalanan Rasul. Suatu ketika sedang membonceng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kendaraannya, unta khuswah Rasulullah. Dipanggil sampai 3 kali. Ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Sampai 3 kali. Berarti Rasulullah sadar, oh Mu'adz memperhatikan betul-betul. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma min abdin yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapapun seorang hamba yang mengucapkan kalimat syahadat, berarti janji dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ingat, jangan sekedar diucapkan, tapi sidqan min qalbi, betul-betul terbit dari hati sanubarinya, bukan sekedar ucapan. Illa harramallahu alaihi nar. Siapa yang mengucapkan syahadat itu, Allah haramkan neraka. Berarti pasti masuk surga. Ya Ahmad, ya Rasulullah, ala ubashirun nas. Wahai Rasulullah, bolehkah aku sampaikan kabar gembira kepada manusia nanti sesampainya aku di Madinah? La ubashiruhum. Hai Mu'adz, jangan kamu, jangan la tubashirum, jangan kamu sampaikan kabar gembira kepada manusia.
Fatawakkilu, khawatir nanti mereka berpangku tangan. Seakan-akan sudahlah cukup, yang penting mengucapkan syahadat. Dia hidup sesukanya, ibadah seenaknya, tidak mengikuti perjanjian dengan Allah. Lalu berharap terhindar dari neraka. Rasulullah melarang, jangan, takut tawakal. Maka Rasul tidak pernah menyampaikan hadis ini. Kecuali ketika beliau hendak wafat. Sampailah hadis ini kepada para sahabat. Secara lengkap. Siapa yang mengucapkan kalimat syahadat, La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan ikhlas, maka haram neraka. Bukti ikhlas itu apa? Anda telah berjanji dengan Allah. Maka mantapkan akidah Anda dengan apa? Menepati isi perjanjian. Inilah yang harus kita lakukan, saudaraku sekalian. Apa yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Na'udzubillah. Nas'alullahu lana walakum afiyah. Betapa banyak umat Islam pasrah dengan kalimat syahadat. Dia tidak pernah berusaha mencari ilmu agama sebenarnya. Dia tidak pernah berusaha beribadah sebaik-baiknya. Yang penting saya udah sholat, yang penting puasa. Seakan-akan kalau sudah rukun Islam 5 itu cukup. Demikiankah yang diperbuat Rasul? Apakah Anda hanya hablum minallah? Hanya sholat, puasa, zakat, sudah? Lalu bagaimana hablum minan nas? Ternyata isi perjanjian kita dengan Allah bukan melulu hanya hablum minallah. Dua-duanya hablum minallah, hablum minan nas. Maka isi perjanjian kita dengan Allah itu sesungguhnya secara umum mencakup ada 3 perkara. Apa saja itu? Coba Ibu buka An-Nahl ke ayat sebelumnya, ayat 90. Surat 16 ayat 90. Innallaha ya'muru bil adl. Allah memerintahkan kepada kamu supaya apa? Berlaku adil. Wal ihsan, dan berbuat baik. Wa ita'i dzil qurba, dan berbagi, memberi kepada kerabat-kerabat dekat. Jadi ada perintah apa di situ? Berlaku adil, berbuat baik, dan berbagi. 3 loh ini pokoknya. Pokok yang wajib kita jalankan. Lalu ada 2 yang wajib kamu tinggalkan. Wa yanha 'anil fasya wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan seluruh perbuatan mungkar. Tambahkan 1 lagi, hablum minanas wal baghi. Jangan saling bermusuhan. Jangan saling bermusuhan. Ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Inilah Allah memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran ini. Ini pelajaran Allah. Isi perjanjian itu kita disuruh berbuat adil, berbuat baik, dan berbagi. Adil apa? Adil hablum minallah. Salat Anda harus adil, benar sebenar-benarnya salat. Puasa Anda harus adil, benar sebenar-benarnya puasa. Sedekah kita, haji kita, semua ibadah kita adil, jangan asal ibadah. Wal ihsan, dan tata cara ibadahnya harus baik. Di mana nih katakan baik? Mengikuti aturan Allah dan Rasul. Kalau Anda sudah ibadah dengan baik, hablum minanas Anda harus perbaiki. Ya ini apa? Ita idil kurba, harus saling berbagi, saling memberi, saling membantu kepada orang-orang yang dekat, pada kerabat, baik yang punya hubungan darah langsung, teman sejawat, atau orang-orang yang bersama kita, dan wabil khusus kerabat dekat adalah sesama muslim. Bukankah sesama muslim itu bersaudara? Jadi 3 perkara ini wajib kita jalankan, saudaraku sekalian. Inilah pokok perjanjian kita dengan Allah. Kemudian ada larangan yang jangan kamu langgar. Apa larangannya? Jangan kamu berbuat keji. Jangan kamu berbuat mungkar. Jangan kamu saling bermusuhan. Apa itu perbuatan keji? Perbuatan keji adalah perbuatan dosa-dosa yang berakibat melanggar larangan Allah. Maka itu perbuatan keji, yakni perbuatan dosa sesama manusia. Apa itu perbuatan mungkar? Perbuatan-perbuatan dosa yang Anda telah meninggalkan perintah Allah. Maka siapa yang tidak menjalankan perintah Allah, mungkar orang seperti itu. Maka menjadi dosa besar. Akibat itu akan ada baghi, bermusuh-musuhan.
Maka seorang mukmin yang ingin betul-betul memantapkan akidahnya, pelajaran dari Allah ini mari kita amalkan, saudaraku sekalian. Kenapa? Karena kita sudah mengadakan perjanjian, berarti saat ada perjanjian itu kita sudah terikat. Sebagai contoh, Afan, ini segera contoh. Saya buatkan contoh begini, mohon screen-nya dimatikan, saya akan buat suatu peragaan, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya punya barang, katakanlah barang ini barang A. Barang ini sangat saya cintai. Saya jaga, saya rawat, saya pelihara, saya jaga baik-baik. Pada suatu ketika, barang ini saya jual kepada ibu. Sebut saja, saya tawarkan harga 50 juta, 50 juta diterima. Saya terima duit 50 juta, barang sekarang sudah menjadi milik siapa? Milik ibu. Berarti ada transaksi apa itu? Aqad, jual beli. Aqad baik. Saya yang menjual ridho, ibu yang menerima, yang membeli ridho. Saat itu hak saya adalah uang, saat itu hak ibu adalah barang. Terjadi proses aqad, jual beli. Mari, bukankah kita ada aqad dengan Allah? Aqad apa kita dengan Allah? Aqad jual beli. Aqad jual beli. Ustadz, maksudnya apa? Masa jual beli sama Allah? Ya, wahai saudaraku sekalian. Kita apabila telah mengadakan perjanjian dengan Allah, sesungguhnya Anda telah menjual diri Anda kepada Allah. Dan Allah telah membeli kita. Kalau kita merasa telah berjanji dengan Allah. Bagaimana bisa seperti ini? Saya akan tunjukkan beberapa dalil tentang itu. Silakan, Ibu buka Muslim 174. Terus 74. 174. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan dan wajib wudhu. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kebersihan itu sebagian dari iman. Membaca alhamdulillah pahalanya sepenuh timbangan. Membaca subhanallah walhamdulillah pahalanya sepenuh ruang antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu adalah bukti, sabar itu adalah sinar. Quran akan menjadi hujah atau alasan bagimu atau alasan yang ditunjukkan kepadamu. Setiap orang pagi-pagi menjual dirinya. Ada yang menyelamatkannya dan ada pula yang membinasakannya. Ini dia maksudnya. Ibu jemaah sekalian, kalau ada orang mendengar kalimat dia jual diri, pasti negatif. Kenapa? Karena dia menjual tubuhnya kepada orang lain untuk mendapat bayaran. Jual diri. Ketahuilah, wahai saudaraku seiman, kita wajib jual diri kita. Tapi bukan jual diri untuk dunia, bukan jual diri untuk kemaksiatan, tapi jual diri kita kepada Allah agar kita selamat. Rasul menyampaikan, ini memang babnya itu adalah bab tentang toharoh, bersuci. Diawali dengan hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari, at-tuhur syatrul iman. Kesucian, bersuci adalah sebagian daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah, pujian kepada Allah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Sedangkan ucapan tasbih tahmid, subhanallah, alhamdulillah, itu kalau ditimbang pahalanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salatmu adalah cahaya bagimu. Wassadaqatu burhanun, sedekahmu adalah bukti ketaatanmu. Wassabru diaun, sabarmu itu sinar yang menerangi cahaya imanmu. Subhanallah. Wal Qur'anu hujjatul lak. Quran itu menjadi hujah bagimu. Quran itu menjadi pembela bagimu. Au alaika, atau justru Quran akan diberatkan, ditujukan kepadamu untuk memberatkanmu. Ujung hadisnya, coba perhatikan. Kullun nas, setiap manusia, yaghdu
keluar, pagi-pagi keluar, tiap hari keluar, faba'i'un nafsah, menjual dirinya. Ba'i'un nafsah, menjual dirinya. Famu'atikuha, ada yang menyelamatkannya. Au mubiquha, ada pula yang membinasakannya. Siapa yang selamat? Orang yang menjual dirinya kepada Allah. Berarti apa? Meneguhkan, memantapkan akidah dengan menjalankan isi perjanjian dengan Allah. Ada rukun Islam, jalankan. Ada rukun iman, jalankan. Ada rukun ihsan, jalankan. Ada larangan-larangan, tinggalkan. Kalau itu kita lakukan, Anda mantap akidahnya. Tapi ingat, ini semua bukan hanya teori. Siapa yang ingin selamat, jual belilah dengan Allah. Siapa yang ingin binasa, silakan Anda jual diri Anda dengan maksiat. Dengan dunia, dengan kekuasaan, dengan kepuasan, dengan bermacam-macam keinginan Anda. Di sini jelas sekali bahwa ada orang yang selamat karena menjual diri. Ada orang yang binasa karena menjual diri. Artinya kalau jual dirinya benar, pasti selamat. Tapi kalau jual belinya salah, pasti binasa. Mana jual beli yang benar? Jual beli dengan Allah. Maka saudaraku sekalian, setiap kita telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sesungguhnya kita seorang muslim, maka disebut oleh Allah sebagai orang mukmin. Maka sebagai seorang mukmin, sesungguhnya tiap mukmin telah dibeli oleh Allah. Berarti seorang mukmin wajib menjual dirinya kepada Allah. Monggo kita buka surat 9, surat At-Taubah, ayat 111. Surat 9, surat At-Taubah, ayat 111. Innallah hashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin. Ibu, jual beli itu bahasa Arabnya bai'un. Menjual, membeli, kalau orang membeli berarti al-bai'un. Dia membeli. Ternyata Allah menggunakan kalimat bukan bai' tetapi ishtara. Maknanya apa? Sama membeli. Loh, bedanya apa Ustaz? Jual beli yakni bai' dengan ishtara beda jauh maknanya. Bagaimana cara bisa memahami beda makna antara al-bai' dengan al-ishtara? Begini, Bapak Ibu. Maaf, screen-nya sementara ditutup dulu, saya mau ilustrasikan kembali. Saya mau bedakan ini, biar kita paham bahwa kita betul-betul harus menjual diri kepada Allah. Baik, saya tawarkan lagi-lagi barang ini. Barang ini saya mau jual 50 juta. Ada 10 orang yang nawar, sementara barangnya cuma 1. Apa yang akan saya lakukan? Harga 50 juta, yang mau beli 10 orang, barang cuma 1. Apa yang akan terjadi, Bu? Biasanya gimana? Hukum pasar bagaimana? Barang langka, keinginan banyak. Saya nggak mungkin jual 50 juta. Saya naikkan. Siapa yang mau paling tinggi bayar? Ayo sini. Mungkin bisa jadi 75 juta atau lebih. Berarti apa? Saya penjual punya hak menentukan kepada siapa saya lepas. Berarti siapa yang hendak membeli, saya yang milih. Saya punya kemampuan dan saya punya kekuasaan. Kalau saya katakan enggak saya jual, Anda nggak bisa macam-macam. Berarti apa? Hak menjual ada pada penjual. Itulah al-bai'. Pembeli nggak boleh ngotot. Kalau nggak cocok harganya, saya nggak bakal lepas. Kenapa? Karena barang ini barang langka. Barang ini barang langka. Nah, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Ketika ishtara, ini barangnya tadi 1, yang mau beli banyak. Kalau ishtara, barangnya banyak. Yang mau membeli sedikit. Bahkan yang membeli cuma 1. Siapa barangnya? Kita semua orang beriman. Mau menjual. Yang beli cuma 1. Siapa yang membeli? Allah. Apa artinya saudaraku sekalian? Ketika kita menjual diri kita kepada Allah, nggak punya pilihan.
Mau nggak mau dijual. Beda kalau tadi saya menjual barang satu, yang mau beli banyak. Saya bisa menentukan, saya bisa jual mahal. Tapi giliran saya ini mau dibeli oleh Allah, saya nggak punya pilihan. Yang beli cuma satu. Allah tabaraka wa ta'ala. Maka terpaksa atau tidak terpaksa, mau atau tidak mau, ikhlas atau tidak ikhlas, Anda wajib jual diri Anda kepada Allah. Bedanya kalau Anda ikhlas, Anda mendapat surga. Kalau nggak ikhlas, terserah Anda. Subhanallah. Nah, kalau Allah sudah membeli kita, berarti kita milik siapa, Ibu? Allah. Maka Rasul apabila bersumpah, sering dengan sumpah, walladzi nafsi biyadik, demi yang jiwaku berada di genggamannya. Karena kita sudah dibeli Allah, kita dalam genggaman Allah. Maknanya bukan milik kita lagi, sudah jadi milik Allah. Terserah Allah mau diapain kita. Disuruh sholat, ya harus nurut. Disuruh puasa, harus nurut. Disuruh ibadah wajib, ibadah sunnah. Disuruh sedekah, suruh cari ilmu. Suruh berbuat baik, harus nurut. Karena kita sudah dibeli Allah. Maka orang-orang beriman yang telah merasa dibeli oleh Allah, pasti kalau diperintah Allah, sami'na wa ata'na. Sudahkah kita merasa diri kita dijual diri kepada Allah? Sudahkah kita merasa kita telah dibeli oleh Allah? Jangan-jangan Anda masih merasa memiliki diri. Sehingga apa? Berbuat seenaknya di dunia. Seakan-akan apa? Gue, saya, terserah saya dong. Begitukah umat Islam? Tidak, demi Allah. Harus rela diatur oleh siapa? Yang membeli kita. Coba Bapak, Ibu jamaah sekalian sebagai karyawan suatu perusahaan, bolehkah berbuat sesukanya? Wajib mengikuti aturan perusahaan. Ini kita bukan karyawannya Allah. Kita itu abdun, hambanya Allah. Allah itu khalik yang menciptakan kita. Dan Allah membeli kita. Kita milik Allah. Berarti kita itu nggak punya hak apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Semua milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah. Kita semua milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Kepada Allah nanti kita kembali. Sebelum kita kembali kepada Allah, hayo di sini di dunia, jadilah kamu orang-orang yang merasa menjual dirinya kepada Allah dengan benar. Penuhi perjanjian Anda. Akidah Anda mantap insya Allah. Semoga dengan ilustrasi ini bisa dipahami. Kembali kepada surat 9 ayat 111 tadi. Innallaha ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah telah membeli pada diri-diri orang mukmin. Artinya apa? Orang mukmin tidak punya pilihan lain. Wajib menjual dirinya kepada Allah. Kalau nggak mau, terserah Anda. Tapi Allah katakan wajib menjual kepada Allah. Maka apa sih yang dijual dari diri orang beriman? Anfusahum, jiwa-jiwa mereka. Wa amwalahum, seluruh harta kekayaan mereka. Bi annalahumul jannah, Allah akan tuker, bayar dengan surga. Allah bayar dengan surga. Nah, saya jelaskan lagi tentang ini. Loh, bayarannya kok surga? Ibu, jamaah sekalian, ketika ibu jualan, sekarang saya akan ilustrasikan ibu berjualan. Ibu jual barang kepada saya. Apa yang paling ibu inginkan bayarannya? Kredit, ngutang, atau cash? Saya yakin cash. Cash. Bayaran sekarang. Berapa harganya? 100 juta. Ini 100 juta. Saya kasih barang. Meskipun terkadang ada negosiasi. Apa negosiasinya? Ya bisa kredit, uang muka sekian, nanti dicicil atau bertempo, dan seterusnya. Silakan selama saling seridho. Apa bedanya ketika Allah membeli kita? Allah ngasih bayarannya. Bukan saya yang menjual, yang menetapkan. Terserah Allah yang beli. Bayangkan, ibu jualan kepada saya ngomong begini, Bu, terserah saya ya, bayarnya ya, kapan terserah ya. Mau berapa saya kasih bayaran, terserah saya ya. Kira-kira dijual nggak barangnya ke saya, Bu? Enak aja. Bapak kok ngatur? Bapak kan pembeli, saya kan penjual. Saya dong yang berkuasa. Saya nggak punya berkutik apa-apa.
Tapi ketika saya menjual kepada Allah, saya nggak bisa menentukan harga. Yang menentukan harga siapa? Allah. Saya nggak bisa nuntut bayaran. Sini Allah bayaran. Tidak. Yang menentukan bayaran siapa? Allah. Kenapa? Karena bayaran lunas dari Allah hanya Allah berikan nanti. Di yaumil akhir. Surga. Itu bayarannya, saudaraku sekalian. Bi anna lahumul jannah. Dibayar dengan surga. Berarti di dunia ini Allah belum ngasih bayaran kepada kita. Loh Ustadz, saya hidup, saya sehat, saya nikmat, saya dapat rezeki, itu bukan bayaran. Itu baru tanda jadi. Maaf Ibu, kalau DP kan ada prosentase. Betul apa enggak? DP ada prosentase. Iya. Lalu yang saya terima apa? Tanda jadi. Apa bedanya dengan tanda jadi? Tanda jadi itu terserah yang ngasih. Yaudah, yang penting sebagai ikatan. Tanda jadi yang kita nikmati di dunia ini, Ibu, kecil sekali. Kenapa? Karena rahmat Allah yang diberikan kepada makhluk di dunia cuma 1%. Yang 99% Allah akan berikan nanti di surga. Jadi kita di dunia nggak bisa maksa Allah. Terserah Allah ngasih berapa sama kita. Dikasih rizki banyak, alhamdulillah. Binikmatihi tatimmus salihah. Dikasih rizki sedang, alhamdulillah. Binikmatihi tatimmus salihah. Dikasih rizki pas-pasan, alhamdulillah. Binikmatihi tatimmus salihah. Dikasih rizki sedikit, seret kurang, alhamdulillah. Binikmatihi tatimmus salihah. Ini ciri orang yang telah menjual diri kepada Allah. Itulah para nabi, para rasul. Itulah para sahabat. Itu yang terjadi, saudaraku sekalian. Tapi boleh dong saya minta tambahan dari Allah, berdoa. Cukup dengan doa? Tidak. Tawakal. Apa bukti tawakal? Usaha. Minta sama Allah. Allah pemberi rizki. Allah yang maha luas ampunannya. Allah yang maha luas memberikan rizkinya. Yang maha lapang. Allah itu latif. Allah itu ghani. Allah itu basit. Allah itu rahman. Allah itu rahim. Allah pasti akan memberi. Tapi yang menentukan bukan kita. Mau bukti? Orang pontang-panting kerja sekuat tenaga dari pagi sampai malam. Penghasilan per bulan cuma 20 juta. Ada orang kerja jam 9 baru bangun. Badat duhur baru ke kantor. Pakai dasi, pakai token necis, pakai mobil mewah. Cuman tanda tangan, cuman lobbying ini pulang lagi ke rumah. Miliaran duitnya. Jangan iri. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang dilihat oleh Allah bukan berapa banyak harta yang Anda miliki di dunia, tapi bagaimana Anda cara mendapatkannya di dunia, bagaimana Anda mengolah harta Anda di dunia, bagaimana diperuntukkan untuk apa harta Anda. Itu. Maka Rasulullah miskin. Subhanallah, banyak orang miskin di zaman Rasul. Abu Bakar kaya raya, tapi hartanya disedekahkan untuk Allah dan di jalan Allah. Umar bin Khattab demikian, Utsman bin Affan demikian. Mereka tidak hubut dengan dunia. Kenapa? Merasa dirinya telah dibeli oleh Allah. Apa yang dibeli tadi? Jiwanya dibeli, hartanya juga dibeli. Balasannya adalah surga. Maka apa yang terjadi dengan orang yang merasa dirinya telah dibeli oleh Allah? Kembali ke surat 9 ayat ke-11. Maka dikatakan di situ tadi, yuqatiluna fi sabilillah, orang yang telah merasa dirinya dijual kepada Allah dan telah dibeli oleh Allah, mereka mau berperang sekalipun, meskipun terbunuh di medan perang. Dia mau berperang di jalan Allah. Fayaqtulun wa yuqtalun, apakah dia yang terbunuh, apakah dia yang membunuh, atau mungkin terbunuh, itu urusan nanti. Yang penting saya menjual diri kita kepada Allah. Wa'dan alaihi haqqa, sebagai janji yang pasti benar dari Allah. Fit Taurat wal Injil wal Quran. Allah sudah sampaikan ini di dalam kitab Taurat. Allah sudah sampaikan kitab di dalam kitab Injil. Dan kita sedang baca sekarang dalam kitab Al-Quran. Bahwa seorang muslim itu telah menjual dirinya kepada Allah. Maka siapa seorang muslim yang mengikat dirinya dengan Allah, memenuhi perjanjian dengan Allah, dan merasa dirinya telah dijual kepada Allah, berarti telah dibeli oleh Allah. Apa kata Allah di ujung ayatnya? Waman aufa bi ahdihi minallah.
Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain dari Allah? Allah katakan nanti bayarnya di surga. Di dunia cuma dapat ya sekedar tanda jadi suka-suka Allah. Kita nggak bisa menentukan. Allah yang menentukan. Meskipun ada yang nikmat banyak, ada yang sedikit. Tapi itu urusan Allah. Maka ujung ayatnya Allah katakan begini. Fastabshiru. Maka bergembiralah. Bibai'ikum dengan jual belimu itu. Alladzi baya'tum bih. Yakni jual beli yang telah kamu lakukan itu. Di mana jual belinya? Kita menjual, hanya Allah yang membeli. Allah punya hak ishtara, kita punya hak menjual. Bergembiralah orang yang mengadakan jual beli dengan Allah itu. Wadzalika huwal fauzul azim. Maka itulah orang-orang yang akan mendapat kemenangan yang besar. Ibu, jamaah sekalian, subhanallah. Sesungguhnya rumusnya sederhana. Ucapan syahadat kita berarti isinya janji. Janji kita kepada Allah adalah kita akan tunduk kepada aturan Allah. Karena kita telah dijual kepada Allah, berarti Allah telah membeli, berarti kita nggak punya apa-apa, kita itu milik Allah, berarti apapun yang ada pada kita wajib rela diatur oleh Allah. Untuk menjalankan apa? Tadi 3, berlaku adil, berbuat baik, dan berbagi. Adil dalam apa? Adil dalam hablum minallah. Semua amal ibadah kita hablum minallah adil, yang benar. Ihsan dengan cara yang baik. Lalu setelah kita dititipi harta, jangan jadikan itu milik kita saja. Berbagi. Setelah itu kebaikan, ingat, jangan sampai Anda melanggar kemungkaran. Maka jangan sampai berbuat dosa, berbuat keji, jangan. Tapi jaga dari perbuatan itu. Apalagi sampai bermusuhan. Jika kita menjalankan isi perjanjian dengan Allah ini, maka itulah sesungguhnya seseorang yang mantap akidahnya. Hanya saudaraku seiman, terkadang umat muslim mengabaikan isi perjanjian itu. Hanya janji di lisan, asyhadu an la ilaha illallah. Seakan-akan dia berbuat apa yang dia inginkan. Dia lupa Allah selalu mengawasi. Maka saudaraku seiman, ikatan perjanjian dengan Allah itu berupa iman. Jangan Anda hanya ucapkan di lisan. Perjanjian dengan Allah berupa iman itu harus tertanam di dalam hati. Amalkan dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda baru ucapan dalam lisan, belum sampai timbul keyakinan, belum sempurna iman Anda. Silakan, saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran, kemudian kita bisa adakan tanya jawab. Suratnya adalah surat 49, ayat yang ke-14. Surat 49, surat Al-Hujurat, ayat 14. Dan nanti kita tambahkan dengan ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab itu datang kepada Rasulullah, yakni orang-orang Arab Badui, lalu berkata kepada Rasulullah, amanna, ya Rasul, kami telah beriman. Jadi asbabun nuzul ayat ini turun, saudaraku seiman, ketika Rasul berdakwah ke pelosok Arab-Arab Badui di Mekah, lalu ke pelosok Arab-Arab Badui di Madinah. Mereka mau memeluk Islam, mereka meninggalkan kesyirikan, mereka bersyahadat, mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka bersaum di bulan Ramadan, mereka pun ingin menjalankan haji bersama Rasul. Mereka bangga dengan Islam yang telah dijalankannya. Bahkan mereka bisa mengajak familinya untuk masuk Islam. Kemudian mereka berduyun-duyun datang menemui Rasul. Orang-orang Arab itu mengatakan, ya Rasul, kami telah beriman. Kami telah beriman. Rasul tidak berani menjawab. Dan memang Rasul tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena iman itu yang nilai bukan manusia, saudaraku. Iman itu yang menilai Allah. Maka Rasul terdiam, turunlah ayatnya. Qul Muhammad, katakanlah. Kepada siapa? Kepada orang-orang Arab Badui yang mengaku iman. Lam tu'minu, kamu belum beriman. Kamu belum beriman. Subhanallah. Sudah Islam, sudah menjalankan ibadah. Ngaku iman. Kata Allah, katakan Muhammad, kamu belum beriman. Allah lah yang ngasih jawaban ini. Lam tu'minu, kamu belum beriman. Kenapa kamu dikatakan belum beriman?
Lalu apa yang harus diucapkan? Walakin qulu aslamna. Ucapkan, kami telah Islam. Kami tunduk menjalankan perintah Islam. Kenapa orang yang sudah menjalankan perintah Islam belum dikatakan iman? Satu alasannya kata Allah. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Imanmu belum sampai masuk ke dalam hatimu. Imanmu belum sampai ke hatimu. Berarti apa? Cuman di lisan, belum sepenuh hati. Ingat tadi, di Sahih Muslim nomor 28. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Jangan cuma di sini. Sidqan min qalbi. Harus mantap sepenuh jiwa raga kita. Kalau baru diucapan, belum dengan keyakinan sungguh-sungguh, belum ikhlas menjalankan semuanya tunduk kepada Allah, hati kita hanya ditundukkan kepada aturan Allah dan Rasul, Allah menilai Anda belum beriman. Kenapa? Iman belum masuk ke dalam hati. Tapi Allah katakan, wa in tuti'ullah, tapi jika kamu terus berusaha mentaati Allah, wa rasuluhu, dan terus mentaati Rasulnya, sepenuh hatimu kamu lakukan, la yalidkum min a'malikum syai'a. Allah enggak mengurangi sedikit pun amalmu. Kalau kamu lakukan dengan keimanan, dengan taat Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak akan mengurangi sedikit pun amalmu. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu siapa orang yang imannya sebenar-benarnya iman? Allah jelaskan di ayat 15-nya saudaraku sekalian. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah iman diucapkan, masukkan dengan keyakinan sepenuh hati. Summa lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu sedikit pun. Wajahidu, untuk berjihad. Bi amwalihim, dengan harta mereka. Wa anfusihim, dengan jiwa mereka. Fi sabilillah, dan lakukan semua itu karena Allah, di jalan Allah. Seperti ayat tadi, surat 9:111. Kalau kamu sudah menjual diri kepada Allah, berjihad di jalan Allah, dengan hartamu, dengan jiwamu di jalan Allah, tidak ragu-ragu. Summa lam yartabu, tidak ragu-ragu. Kalau itu kamu lakukan, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman sempurna, yang tunduk hanya kepada Allah, merasa dirinya telah dijual kepada Allah, dirinya telah dibeli oleh Allah, dirinya akan menjalankan semua isi perjanjian dengan Allah dengan semampunya. Kalau itu kita lakukan, insya Allah, semoga mantap akidah kita. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku sekalian, ibu-ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada sore hari ini tentang memantapkan akidah dengan menepati perjanjian dengan Allah. Semoga dengan uraian ini kita betul-betul meyakini bahwa kita sudah berjanji dengan Allah. Teguhkan perjanjian kita dengan Allah, buktikan dengan amal, dan yakini dengan iman sepenuh hati. Insya Allah, semoga Allah akan membalas kepada kita surga. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada admin. Silakan Ummu. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pada Bu Mela dipersilahkan. Ya baik, terima kasih Mbak Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz dan Ibu-Ibu. Yang pertanyaan pertama dari Ibu Yanti. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana halnya dengan negara-negara yang mayoritas non-Muslim? Bagaimana mereka akan tahu kebenaran tentang Islam? Apakah itu menjadi tanggung jawab kaum muslimin minoritas di sana untuk mengajarkan? Silakan Pak Ustadz. Baik. Kita coba buka sebuah ayat Al-Quran. Coba silahkan kita bisa buka surat 17, surat Al-Isra. Ayatnya ayat yang ke-15. Bagaimana jika ada daerah penduduk yang di sana rata-rata non-muslim? Bahkan orang-orang yang, maaf, suku-suku pedalaman, nggak ada pendidikan apa-apa, yang ada adalah agama nenek moyang. Bagaimana ini?
Lihat surat 17 ayat 15. Manih tada fa innama yahtadi li nafsih. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah dan terus-menerus mengikuti petunjuk Allah, maka perbuatannya itu sesungguhnya untuk keselamatan dirinya sendiri. Sebaliknya, wa man dhalla fa innama yadhillu alaihi. Siapa yang perbuatannya sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu pun kerugian untuk dirinya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak akan ada memikul dosa orang lain. Perhatikan ujung ayatnya, saudaraku sekalian. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami, maksudnya Allah, sekali-kali tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Jadi ketika ada suatu daerah, suatu negara yang mayoritas mereka semuanya orang-orang kafir dan belum pernah sampai kepadanya kebenaran Islam, nggak pernah dengar bahwa ada Islam. Mereka tidak pernah, hanya mengikuti kebiasaan. Dan itu biasanya suku-suku Badui di pedalaman-pedalaman. Di Afrika, bahkan di negara kita banyak sekali pedalaman yang begitu. Nggak tersentuh. Maka saat itu kembalikan kepada Allah. Terserah Allah mau diapakan. Itu makhluknya Allah. Mau dimaafkan oleh Allah, urusan Allah. Diazab oleh Allah, urusan Allah. Tapi ayat ini mengatakan, sebelum ada Rasul diutus, Allah tidak mengazab. Ustadz, kan Rasul sudah wafat. Siapa penerus Rasul? Al-ulama warasatil anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maka tugas siapa ini? Bukan tugas individu perorangan. Tugasnya amir, penguasa. Tapi Ustadz, penguasa kita Islam, tapi nggak benar Islamnya. Nggak mau menjalankan. Bahkan nggak mau memerintahkan. Yang ada bahkan begitu. Ya sudah. Kalau begitu, kewajiban tiap kita masing-masing. Ada fardu ain. Tapi ketika sudah ada yang menyampaikan menjadi fardu kifayah. Minimal kita bantu dengan doa. Ada di antara saudara kita yang ke pelosok-pelosok mereka berdakwah. Ada. Apakah kemudian orang-orang yang minoritas dari Islam itu wajib berdakwah? Punya kewajiban semampunya. Tapi ada negara-negara tertentu, apabila berdakwah didolimi, disakiti, bahkan dilarang. Ya sudah, kembalikan kepada Allah. Berarti apa? Apapun yang terjadi di muka bumi, ada orang-orang kafir yang banyak yang nggak mau Islam. Sudah bukan urusan kita, ini kembali urusan Allah. Alhamdulillah, kita dilahirkan sebagai seorang yang muslim. Kita dididik orang tua kita yang muslim. Alhamdulillah yang tadinya kafir, kita sudah hijrah kepada muslim. Tinggal sekarang kita, bagaimana caranya kita selamat dari azab Allah. Mari mantapkan akidah kita dengan apa? Penuhi perjanjian kita dengan Allah. Tentang siapa mereka yang kafir dan seterusnya, sudahlah, ilmu kita nggak akan sampai ke sana. Membicarakan itu pun tidak mengokohkan akidah kita. Paling hanya kasihan, ya kasihan, lah kasihan. Oke, ada kasihan sama mereka. Apakah Anda yakin Anda pasti selamat nanti? Sebelum kasihan mereka, kasihani dulu diri kita sendiri. Maaf, bukan tidak peduli. Tapi kita doakan dalam ibadah kita. Kita doakan dalam sholat kita. Kita doakan di luar sholat kita. Ya Allah, semoga Engkau berikan hidayah orang-orang yang masih tersesat dari jalan-Mu, ya Allah. Semoga Engkau berikan hidayah kepada orang-orang yang belum tanpa mendapatkan dakwah kepada mereka. Ya Allah, ada orang-orang yang akan dakwah sampai ke sana. Ya Allah, doakan saja. Minimal kita ada kepedulian. Wallahu a'lam. Tapi ayat tadi mengatakan, Allah tidak akan mengazab, menyiksa suatu kaum sebelum adanya utusan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Pak Ustadz. Berikutnya sudah ada yang raise hand Pak Ustadz. Partisipan silakan. Ada Ibu Rita Magdalena. Ibu Rita. Bu Ritanya tadi juga sudah ada pertanyaan di chat juga, saya bacakan ya Pak Ustadz. Mungkin orangnya yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya mau tanya, kalau saya muslim di antara keluarga kandung,
orang tua saya sudah meninggal, apakah doa saya sampai untuk orang tua yang beda keyakinan tersebut? Terima kasih. Orang tua yang berbeda agama, siapapun, anak kita berbeda agama, saudara kita berbeda agama, itu telah putus. Ketika pertanyaan, apakah sampai doa saya? Bukan sampai, nggak sampai. Haram mendoakan ampunan untuk orang yang sudah meninggal, meskipun itu orang yang paling kita cintai. Meskipun itu kerabat kita. Haram. Sebagai ilustrasi, Nabi Ibrahim pernah mendoakan orang tuanya. Di surat Asy-Syu'ara, surat 26, itu ada doanya Nabi Ibrahim, rangkaian dari ayat 83. Lalu ada di ayat 85-nya. Waghfirli abi innahu kana minadh-dhalin. Ya Allah, ampuni bapakku. Sesungguhnya bapakku itu adalah orang sesat. Doanya Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim meminta ampunan di ayat 86, itu kan jelas di situ. Waghfirli abi. Wahai Allah, ampunilah bapakku. Innahu kana minadh-dhalin. Bapakku itu termasuk orang sesat. Siapakah bapaknya Ibrahim? Azar, pembuat berhala, kafir, musyrik. Nabi Ibrahim Islam. Loh, Nabi Ibrahim kok minta ampunan buat bapaknya? Karena saat itu Nabi Ibrahim belum ditegur oleh Allah bahwasanya mendoakan orang yang selain agama, orang yang beda akidah, itu tidak boleh. Mana dalilnya bahwa tidak boleh? Silahkan buka surat 9 ayat 113. Bukan untuk kita, bahkan untuk para nabi. Nggak boleh. Maka lin nabi, tidak patut, tidak pantas bagi nabi. Walladzina amanu, dan bagi orang-orang yang beriman. Ayastaghfiru lil musyrikina, memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang kafir. Walau kanu uli qurba, meskipun yang didoakan kerabat yang paling dekat, bapaknya, ibunya, dan seterusnya. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah nyata orang-orang yang agamanya selain Islam, itu mereka penghuni neraka yang nyala-nyala, neraka jahanam. Lalu bagaimana tadi doanya Nabi Ibrahim kepada bapaknya? Ayat yang ke-114-nya diceritakan. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi, permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya supaya bapaknya diampuni dosanya, berarti supaya masuk surga, itu sesungguhnya adalah illa an mau'idatin wa'adaha iya. Itu hanyalah karena suatu janji yang pernah diikrarkannya kepada bapaknya. Wahai bapakku, aku akan mintakan ampun kau kepada Allah. Maka dimintakan ampunan, tapi turun kemudian larangan. Maka sejak larangan itu turun, berlaku untuk Ibrahim dan berlaku untuk kita, umatnya Nabi Muhammad. Ada Al-Qur'annya. Maka ketika telah dilarang, apa yang terjadi kata Allah? Ujung ayatnya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, maka ketika telah nyata bapaknya Ibrahim itu musuhnya Allah. Karena orang kafir itu musuh Allah, setiap orang kafir pasti musuh Allah. Tabara'a minhu, maka Ibrahim berlepas diri, gak lagi mendoakan. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Ibrahim itu adalah seorang yang sangat lembut hatinya dan sangat santun sikapnya. Meskipun bapaknya kafir didoakan, tapi ternyata nggak boleh. Berarti sejak turun ayat ini, nggak boleh kita mendoakan. Dan Rasul pun menyampaikan pada para sahabat. Nggak boleh lagi mendoakan orang-orang yang beda agama. Wallahu a'lam. Kecuali masih hidup saudara kita, orang tua kita, anak kita, na'udzubillah, atau handetolan kita masih hidup. Gimana doanya? Ya Allah, berikan petunjuk kepada saudaraku yang belum Islam. Semoga mendapatkan hidayah Islam. Itu nggak boleh doa ampunan. Ampunan itu hanya untuk sesama muslim. Ampunan itu hanya untuk sesama muslim. Coba kita lihat surat 59 ayat 10. Surat 59, surat Al-Hasyr, ayat ke-50, ayat yang ke-10.
Itu doa mohon ampun itu adalah sesama muslim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Siapa yang berdoa itu? Walladzina ja'u min ba'di. Orang-orang yang datang setelah mereka, setelah orang-orang terdahulu, yakni kalangan para sahabat, tabi'in dan seterusnya, generasi setelah ini. Mereka yakul, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang dari saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan sampai engkau jadikan terhadap orang beriman ya Allah ada kedengkian, ada permusuhan ya Allah, jauhkan itu ya Allah. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Engkau adalah Rabb yang Maha Penyantun. Engkau adalah Rabb yang Maha Penyayang. Inilah yang wajib, yang boleh didoakan. Itu yang sesama muslim. Kalau non-muslim nggak boleh didoakan. Kalau sudah meninggal. Yakni mendoakan ampunan. Wallahu a'lam. Demikian, Ibu. Silakan berikutnya. Baik Pak Ustadz, ini mungkin masih ada hubungan sedikit dengan yang tadi. Pertanyaannya, Ustadz, saya memberikan uang kepada ibu, lalu mereka, ibu dan saudara membeli untuk keperluan upacara adat. Apakah saya termasuk menggadaikan akidah saya? Seandainya kita sebagai anak memberi uang kepada orang tua, itu adalah sebagai kewajiban anak pada orang tua, tidak ada niat sama sekali untuk acara itu, semoga Allah maafkan. Sebab kewajiban anak memberi, terserah yang diberi. Tetapi jika memang ada permintaan khusus, contoh, orang tua kita orang non-muslim, lalu dia akan mengadakan perayaan ibadah non-muslim, secara khusus minta kepada kita, anakku, kamu kaya raya, minta 50 juta. Kita jangankan cuma 50 juta, 500 juta kita mampu. Untuk apa kami akan mengadakan perayaan agama ini? Maaf, kalau ini tidak bisa. Kenapa? Kalau saya berikan, berarti saya mendukung agama selain agama Islam yang Allah ridhoi. Untuk ini, saya nggak bisa, Ibu. Tapi kalau untuk hidupnya Ibu, untuk fasilitas Ibu, Ibu mau beli mobil harga 200 juta, saya belikan. Silakan untuk Ibu. Ibu mau beli rumah untuk tinggal, saya berikan 500 juta. Silakan tempati Ibu. Tapi karena ini khusus diniatkan ibadah, maka saya tidak bisa memberi. Kalau Anda memberi, Anda menjual agama Allah. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Urusan akidah jangan diperjualbelikan. Tapi kan sayang ini nggak boleh. Allah sudah mengatur. Coba lihat surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu mengajakmu untuk berbuat sesuatu yang perbuatan itu menyekutukan sesuatu dengan Allah tanpa ilmu, udah jelas berikan akidah, mau mengadakan perayaan yang menyekutukan Allah. Mereka nggak punya ilmu tentang Islam. Allah perintahkan, fala tuti'huma. Kamu diperintah jangan taati keduanya. Jangan. Dimintai, jangan kasih. Tapi ingat, dalam pergaulan duniawi yang tidak ada kaitan dengan kesyirikan, urusan ibadah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kamu tetap mempergauli kedua orang tuamu dengan penuh cara yang baik. Ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan penuh kasih sayang. Wattabi' sabila man anaba ilaih. Kamu tetap harus kembali kepada orang-orang yang kembali kepada Allah. Jangan mengikuti mereka. Jadi ini tegas saudaraku sekalian. Makanya tadi saya bedakan. Kalau dari awal memang sebagai anak memberikan kebutuhan, tiap bulan ngasih 20 juta misalkan, memang sudah menjadi kebutuhan. Ternyata uang yang dikumpulkan nanti pada akhirnya ada yang dipakai, itu urusannya mereka. Saya memberi itu sebagai jatah untuk saya berbakti kepada orang tua. Tapi ketika orang tua meminta secara khusus, jangankan berjuta-juta, 100.000 aja. 100.000, tapi hanya minta 100.000 untuk urusan kepentingan kesyirikan. Jangan kita berikan.
Disitulah kulil haq walau kana murran. Katakan yang hak meskipun terkadang menyakitkan. Urusan akidah jangan Anda jual. Karena ini urusan hablum minallah. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallahu khair Pak Ustadz. Berikutnya silakan kepada Ibu Arum Setiawati. Sudah raise hand dari tadi. Silakan Ibu. Tafadhol. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, Afwan Pak Ustadz mau tanya. Yang pertama, apabila ada seorang Muslim, hablum minallahnya baik Pak Ustadz. Namun hablum minannasnya terlihat kurang baik di mata manusia. Maka yang salah siapa ya Pak Ustadz? Apakah orang tersebut pemahaman agamanya kurang bahwa harus seimbang antara hablum minallah sama hablum minannas? Itu mohon penjelasannya. Terus yang kedua Pak Ustadz, saya baca di surat Al-Baqarah ayat 138 ada kalimat sifotullah. Itu artinya celupaan Allah. Maksudnya apa ya Pak Ustadz? Celupaan Allah. Apaan Pak Ustadz? Baik. Sibghatallahu sibghah. Celupan Allah, itulah celupan yang paling kuat. Siapa yang celupannya lebih kuat? Para ulama menyatakan, yang dimaksud celupan Allah itu adalah agama Allah, akidah yang Allah tetapkan, perintah Allah, aturan Allah, segala sesuatu yang Allah tetapkan, hukum Allah, syariat Allah. Itu yang paling kuat. Contoh, Allah menetapkan hukum waris laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Orang tua mengatakan, enggak, saya pengen adil, laki-laki dan perempuan sama saja. Mana sibghah yang paling kuat? Sibghahnya aturan manusia atau sibghahnya Allah? Sibghahnya Allah. Ada seseorang menetapkan hukum di dunia. Orang-orang telah berbuat zina. Mereka berdua telah menikah. Telah pernah menikah. Kemudian berzina, sama-sama berzina. Padahal dia dua-duanya pernah menikah. Islam, aturan Allah mengajarkan dirajam sampai mati. Kalau masih perjaka dan masih gadis, dicambuk 100 kali. Lalu manusia membuat aturan, jangan dipenjara aja selama 2 tahun. Jangan dicambuk sampai 100 kali, kasihan. Jangan sampai dirajam sampai mati. Itu enggak sesuai dengan hak asasi manusia. Manusia membuat sibghah, Allah membuat sibghah. Sibghah siapa yang paling tepat? Jadi celupan di sini bisa ketetapan, bisa aturan, bisa hukum, bisa perintah, bisa larangan. Itu yang harus kita kedepankan. Itulah dia yang dimaksud sibghah. Pertanyaan pertama, Afan tadi saya sampai lupa. Pertanyaan apa Ibu, boleh diulangi? Awalnya tadi? Kalau hablum minallahnya baik. Oh, hablum minallahnya bagus. Baik. Bagaimana Ustadz? Ada orang hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya jelek. Nggak bisa Ibu. Akhlak hablum minannas dengan takwa hablum minallah itu menjadi satu kesatuan yang nggak boleh terpisahkan. Kalau Anda pisahkan berarti Anda memilah-milah. Coba Ibu Tiwi buka di Bulughul Maram 1579. 1579. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling banyak memasukkan seseorang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa itu hablum minallah, akhlak itu hablum minannas. Itu yang menyebabkan masuk surga. Aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Ada orang hablum minallahnya luar biasa, salatnya, sedekahnya, ngajinya bagus, tapi sama manusia jelek. Ya nggak bisa. Nggak bisa Ibu. Harus baik sesama manusia juga. Ini yang menyebabkan masuk surga. Jika ingin masuk surga, ya dua-duanya dijaga. Atau sebaliknya, ada orang akhlak sama manusianya bagus. Sayang, menyayangi, saling mengasihi, bahkan membantu, nggak pernah marah, penyabar. Tapi nggak sholat, nggak mau ngaji, nggak mau ibadah. Ya nggak bisa, takwanya nggak ada. Takwa itu adalah bukti iman kita kepada Allah. Amal soleh itu adalah akhlak kita hablum minannas. Dua-duanya harus baik. Maka digandeng. Iman dan amal soleh itu nggak bisa cuma sendiri, Ibu. Iman, amal soleh itu selalu Allah gandeng menjadi satu. Puluhan ayat dalam Al-Quran.
Salah satunya kita baca surat Al-Asr, surat 103. Di ayat yang ke-1 dikatakan, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Nah, di ayat ketiga dikecualikan. Illa, kecuali alladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman, yang hablum minallahnya bagus, takwanya bagus, wa amilus solihat, dan amal solehnya bagus. Jadi hablum minallah dan hablum minannas juga sama-sama bagus. Di surat At-Tin, saya yakin ibu-ibu juga sudah hafal, surat 95, ayat yang kelima. Innalladzina amanu wa amilus solihat, dan seterusnya. Itu ayat yang ke-6. Ayat kelimanya apa? Bahwa manusia, innal insan khalaqna fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu telah diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk. Betul, summa radatnahu asfala safilin. Tapi nanti, itu di ayat 4, maaf tadi, ayat 4, kemudian ayat 5-nya, kamu dikembalikan ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Padahal manusia itu diciptakan sebaik-baik makhluk. Lalu akan dikembalikan ke neraka. Kecuali, siapa yang nggak ke neraka? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Yang beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka dapat pahala tanpa batas. Iman amal soleh itulah yang menyebabkan surga. Ada imannya bagus, habluminallah bagus, habluminanas jelek. Nggak bisa, ibu. Maka salah satu penyebab terhalangnya seorang hamba tidak mendapatkan syafaat antaranya adalah karena ini nih, habluminasnya jelek. Di antaranya lisannya banyak ngomongin orang, banyak mencela orang, banyak menghina orang. Maka orang seperti itu jangan harap bisa mendapat syafaat. Apalagi memberikan syafaat. Kenapa? Akhlak yang buruk. Seorang mukmin akhlaknya tidak buruk. Akhlaknya harus baik. Maka dikatakan tadi, kalau habluminallah, ketakwaan itu mutlak. Adapun amal soleh, habluminanas itu akhlak. Kalau Anda akhlaknya baik, maka berat timbangan amal habluminanasnya baik. Itu luar biasa. Apa sih amal yang paling banyak timbangan amalnya habluminanas? Akhlak yang baik. Coba ibu, tadi nomor 1579. Ibu mundur ke 69-nya. 1569 maksud saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu amalan yang lebih berat timbangannya selain akhlak yang baik. Kalau akhlak Anda baik, habluminanas, itu timbangan amalnya itu bagus, banyak sekali, berat di sisi Allah. Jadi, apakah cukup akhlak? Tidak. Di hadis ini Abu Darda mengatakan, ma'atqalu fil mizan min husnul khuluq. Gak ada amal timbangan yang sangat berat di sisi Allah melainkan akhlak yang baik. Habluminanasnya baik, tapi nggak cukup cuma akhlak. Itu baru dapat pahala. Untuk memasukkan surga, ada takwa tadi. Takwa dan akhlak yang baik. Wallahu a'lam. Demikian, Ibu. Baik, jazakallahu khair Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, kalau seseorang sedang dalam proses pencarian ilmu yang murni dari Rasulullah, tapi ternyata masuk dalam faham-faham atau aliran-aliran yang tidak sesuai, apakah ini terkait dengan hidayah dari Allah? Kemudian yang kedua, Ustadz, apakah takdir bisa dirubah dengan doa? Oh baik, silakan. Kedua. Yang kedua, Ibu, segala sesuatu itu tergantung dengan hidayah. Segala sesuatu itu tergantung dengan hidayah. Ada orang diberi hidayah, itu urusan Allah. Ada orang yang diberi hidayah, itu juga urusan Allah. Tapi kita sebagai makhluk, sebagai orang yang beriman, wajib berusaha mencari hidayah. Wajib berusaha mencari hidayah. Ada orang sedang mencari ilmu kebenaran, ilmu yang hak. Tiba-tiba terjerumus ke dalam aliran sesat. Ya mereka tidak mencari hidayah. Kalau sudah tahu sesat, ya tinggalkan. Tapi nggak mau ninggalin sesat. Ya sudah, itulah keinginan dia. Dia tidak beriman karena Allah tidak memberikan hidayah. Urusan hidayah itu urusan Allah. Nggak ada manusia bisa memberi hidayah.
Hatta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika paman beliau Abu Thalib hendak meninggal, ya pamanku, ucapkan la ilaha illallah, niscaya itu menyelamatkan Anda dari azab neraka. Ya pamanku, diajak terus meskipun belum sampai mati, masih dalam keadaan sadar, nggak mau. Maka Allah turunkan ayat surat 28 ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, gak akan mampu memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah tahu siapa orang-orang yang pantas menerima hidayah. Siapa itu? Orang yang bersungguh-sungguh. Gak sekedar. Maka ketika dia mencari jati diri kebenaran Islam, tiba-tiba terseret kepada kelompok yang sesat, itu harusnya dia sadar itu sesat. Tapi dia menginginkan ke sana, lalu dia disadarkan, nggak mau sadar, ya itulah hidayah. Allah nggak memberikan hidayah. Maka orang yang nggak diberi hidayah oleh Allah itu dadanya sempit untuk menerima Islam. Tapi kalau orang diberi hidayah, dadanya lapang untuk menerima Islam. Coba lihat. Surat 6 ayat 125. Surat Al-An'am ayat 125. May yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki memberikan hidayah, karena orang itu berusaha sungguh-sungguh mencari hidayah, Allah mudahkan, Allah lapangkan dadanya untuk menerima segala ajaran Islam. Menerima Islam apapun, sami'na wa ata'na. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu, siapa yang Allah menghendaki sesat, Allah tidak memberikan hidayah karena orang itu tidak berusaha sungguh-sungguh cari hidayah, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, maka Allah jadikan seakan-akan dadanya itu sempat, sesak, sempit, harajan, sempit, sesak. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang sedang jalan mendaki ke langit. Adakah yang mampu berjalan mendaki ke langit? Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah akan timpakan kehinaan, siksaan bagi orang yang diberi hidayah tapi nggak mau dan dia tidak beriman kepada Allah. Ya sudah, menjadi urusan mereka. Intinya, yang sungguh-sungguh mencari hidayah, ibu pasti dapat. Tapi kalau asal-asalan, belum tentu Allah memberikan hidayah. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan kedua, ya. Ustadz, apakah doa itu bisa merubah takdir? Tergantung pemahaman kita. Kalau kita katakan setiap doa merubah takdir, itu konyol, itu tidak benar. Apakah doa bisa merubah takdir? Bisa iya, bisa tidak, tergantung pemahaman kita, takdir yang benar. Kalau ada yang meyakini, Anda susah, Anda miskin, Anda begitu. Coba deh berdoa. Doa akan merubah takdir. Kalau kamu berdoa, pasti kamu berubah. Ini salah kaprah, ini salah total. Benarkah pasti berubah? Seakan-akan doa merubah takdir? Tapi cobalah, kamu hidupnya susah. Cobalah mendekat pada Allah. Cobalah ibadah yang baik. Cobalah minta sama Allah. Semoga doamu bisa merubah takdir. Kita berdoa, kita berusaha. Qadarullah, ternyata apa yang kita inginkan tercapai. Yang tadinya susah menjadi nikmat. Apakah kita katakan doa merubah takdir? Bukan. Doa Anda bagian dari takdir Allah. Dan yang merubah keadaan itu pun adalah Allah. Tapi karena Anda mau merubah diri Anda sendiri. Apakah maknanya doa merubah takdir secara langsung? Tidak. Tapi doa pun bagian daripada takdir. Apapun hasil akhirnya itu pun takdir. Jadi pemahaman doa merubah takdir secara letterlah itu nggak mungkin, nggak bisa. Nggak bisa dipahami seperti itu. Maksudnya adalah doamu itu nanti bisa merubah takdirmu. Jika Allah menghendaki, doamu sendiri bagian daripada takdir. Yang paling utama adalah Anda harus tawakal dengan usaha. Di samping usaha, Anda harus berdoa. Apakah nanti berubah atau tidak, urusan Allah. Wong betapa banyak orang yang berdoa, tetap aja doanya nggak dikabul kok. Banyak orang nggak pernah berdoa, hidupnya nikmat terus kok. Jadi pemahaman doa merubah takdir, Ibu maaf,
Nggak semudah yang kita bayangkan, tapi harus dengan pemahaman ilmu takdir yang benar. Sebagai contoh, coba buka surat 13 ayat 11. Di tengah-tengah ayat ada kalimat begini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta sehingga yughayyiru ma bi anfusihim, yughayyiru bi anfusihim. Mereka ingin merubah keadaan sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Bagaimana cara merubah keadaan kita? Usaha, awali segala sesuatu dengan doa. Nanti bisa berubah. Apakah itu berubah takdir? Tidak. Memang takdir Allah sudah ditetapkan demikian kok. Anda disuruh berusaha. Begitu cara memahaminya. Memang dengan waktu singkat agak sulit pemahaman, tapi kira-kira demikian. Tidak serta-merta kita boleh meyakini setiap doa pasti bisa berubah takdir. Tidak. Karena doa itu pun bagian dari takdir Allah. Yakni takdir mu'allaq yang kita harus berusaha. Wallahu a'lam. Demikian Ibu. Baik, jazakallahu khair Pak Ustadz. Apakah kita masih ada waktu lagi Pak Ustadz? Saya beri kesempatan satu penanya lagi, Umu. Baik. Ini kebetulan ada yang mirip ya tentang wasiat Pak Ustadz. Yang pertama, bismillah mau bertanya, jika seseorang punya niat untuk membantu pembangunan masjid, sebelum dilaksanakan orang tersebut meninggal, lalu niat itu dilaksanakan oleh keluarganya, apakah amal jariahnya akan sampai ke almarhum? Kemudian yang kedua, Ustadz suami saya baru saja... sempat ada wasiat nggak Ibu? Maaf, pertanyaan pertama, sempat berwasiat apa enggak? Kalau dari sini sepertinya niat ya Pak Ustadz. Oh niat ya, baik. Belum ada wasiat ya? Oke, baik. Teruskan? Ya, yang kedua, Ustadz, suami saya baru saja meninggal. Beberapa saat sebelum wafat, beliau berwasiat agar tabungannya untuk sodakoh dan meminta untuk menjual rumah yang dipakai untuk usaha. Apakah yang harus saya lakukan? Tafadhol Pak Ustadz. Baik. Tentang wasiat, saudaraku sekalian, Allah memerintahkan kepada kita untuk berwasiat. Apa sih tujuannya? Untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Coba dibuka hadis nomor 989. Bulughul Maram 989. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku memiliki harta. Tidak ada yang mewarisinya selain putriku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah 2/3 dari hartaku? Beliau menjawab, tidak boleh. Aku bertanya lagi, bolehkah aku mensedekahkan setengahnya? Beliau menjawab, tidak boleh. Aku bertanya lagi, bagaimana kalau aku mensedekahkan sepertiganya? Beliau menjawab, sepertiga saja. Dan sepertiga itu sudah cukup banyak. Sesungguhnya, jika engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada orang lain. Jadi, berdasarkan hadis ini, saudaraku sekalian, boleh kita berwasiat maksimalnya sepertiga harta. Sebagai apa fungsi wasiat itu? Tadi Sa'ad bin Waqqas pengen 2/3. Jangan, kebanyakan setengah, kebanyakan seperempat. Ya udah seperempat aja, sepertiga. Ya udah sepertiga. Itu pun banyak. Apakah fungsi wasiat kita yang kita akan sedekahkan untuk menambah kebaikan kita? Coba Ibu maju ke hadis ke berikutnya 993. 993. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengizinkan kepada kalian bersedekah dengan sepertiga dari harta kalian ketika kalian akan wafat sebagai penambah kebaikan bagi kalian. Jadi wasiat kita yang kita lakukan boleh kita nyatakan sebelum kita hidup. Janji kita ikrarkan ketika masih hidup sebelum meninggal. Nggak boleh lebih dari sepertiga, maksimal sepertiga.
Lalu bagaimana tentang wasiat ini sebaiknya? Sebaik-baiknya wasiat itu ditulis agar nanti tidak disalahgunakan. Coba Ibu mundur lagi ke hadis nomor 988. 988. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim tidak berhak menunda lebih dari 2 malam, sedangkan ia mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan kecuali jika wasiat itu tertulis di sisinya. Segera tulis Ibu. Sampaikan kepada anak-anak kita kalau kita mau berwasiat, agar tidak sampai ketika kita mati belum sempat kita wasiatkan. Nah, oke, dari sini kemudian pertanyaan, tapi Ustadz belum sempat wasiat, tapi sudah pernah berjanji hartanya sebagian untuk membangun masjid, untuk ibadah dan seterusnya. Gimana ini kalau tetap ditunaikan meskipun nggak ada wasiat? Apakah mendapat pahala? Insya Allah dapat, Ibu. Mana dalilnya? Ibu lihat 990. Silakan Ibu buka 990. Saat itu Aisyah menyampaikan ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan belum sempat berwasiat. Saya kira kalau ia sempat bicara tentu dia akan bersedekah. Apakah dia akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah untuknya? Beliau menjawab, iya. Coba lihat di sini. Apakah ibunya wasiat? Tidak. Tidak wasiat sama sekali. Tapi anaknya mengatakan, sekiranya sempat berwasiat, pasti akan bersedekah. Ya sudah, kalau begitu saya mau sedekah dengan hartanya ibu, bukan saya ambil semua menjadi waris, tapi hartanya ibu sebagian saya sedekahkan. Apakah ibuku dapat pahala? Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Ya Rasul, kalau saya bersedekah untuk ibuku ini, apakah ibu dapat pahala? Qala na'am. Ya. Jadi ibu penanya pertama tadi, gak usah khawatir. Meskipun orang tua kita wasiat atau tidak, sepanjang kita bersedekah dengan hartanya, otomatis akan sampai pahalanya ke orang tua kita. Kita pun yang bersedekah dapat pahala. Pertanyaan kedua, seseorang meninggal, kemudian ada wasiat. Semua harta di tabungannya khusus untuk pembangunan masjid, untuk tempat ibadah. Rumah yang sedang dijadikan usaha harus dijual. Wasiat ini apakah harus dijalankan? Jika seandainya memang tabungan itu yang harus disedekahkan, nilainya tidak lebih dari 1/3 hartanya, wajib ditunaikan. Tapi kalau ternyata lebih dari 1/3, yang wajib ditunaikan dari tabungan itu maksimal 1/3. Ustadz, tabungannya nggak sampai 1/3, bahkan mungkin cuma 10%-nya, wajib ditunaikan. Kenapa tadi? Setiap wasiat wajib ditunaikan. Jangan sampai tidak ditunaikan wasiat itu. Orang yang tidak menunaikan wasiat, maka dosanya untuk yang tidak menunaikan. Itu Al-Baqarah ayat 181 disebutkan di situ. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Barang siapa yang tidak menunaikan wasiat setelah dia mendengar wasiat itu, atau dirubah isi wasiatnya setelah mendengar wasiat itu, dosanya orang yang merubahnya, dosanya orang yang tidak menjalankannya. Jadi yang berwasiatnya sudah beres. Yang hidup yang akan tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi, ibu jamaah sekalian, kalau itu terdiri dari kurang dari 1/3 atau maksimal 1/3, lakukan wasiatnya. Kemudian maksud yang wasiat yang kedua, rumah itu dijual. Tunggu, dalam rangka apa ini? Dibagi waris, nggak usah wasiat. Toh nanti tetap dibagi waris. Apakah wajib ditunaikan rumah itu dijual? Lihat keadaan. Jika ibu sebagai istri dan anak-anak merasa belum penting untuk menjual rumah, adapun rumah ini masih dipakai untuk mata pencaharian, bisa dikontrakkan dan seterusnya, maka nggak dijual. Apakah tidak menjalankan wasiat seperti ini dosa? Tidak. Kenapa? Wasiat itu bisa diperbaiki. Contoh, lihat di ayat berikutnya 182.
Faman khafa min musin janapan. Barang siapa orang yang berwasiat itu melakukan sesuatu yang tidak benar dan takut akan berlaku tidak adil dalam urusan wasiat itu, berlaku berat sebelah atau berlaku tidak tepat sesuai aturan Allah, au ithman atau berbuat dosa, fa aslaha bainahum, lalu mengadakan islah, perbaikan di antara mereka, fala ithma alaih, maka enggak ada dosa. Contohnya apa? Si pemberi wasiat, pokoknya saya wasiat, kalau saya mati rumah itu dijual. Lalu dia mati, wajibkah dijalankan rumah dijual? Nggak perlu. Kalau ada yang lebih baik, misal tadi, rumah ini ditempati, kalau dijual nanti gimana? Kalau toh mau dijual sekarang, anak-anak masih kecil. Untuk kebutuhan saya masih bisa mencukupi dengan mata pencaharian. Toh nanti juga waris akan dibagi kemudian hari. Maka saya nggak jual. Halal, Ibu. Karena wasiat untuk menjual itu tidak ada landasan hukumnya. Kecuali mengatakan begini, kalau saya meninggal, semua aset-aset silahkan dijual, bagi waris, selesaikan waris dengan cara yang tepat sesuai hukum Allah, maka itu wajib dijalankan. Demikian, wallahu a'lam. Demikian Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada siang hari ini. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Tentu semua kebenaran dari Allah yang disampaikan melalui Rasul-Nya. Yang salah, saya yang menyampaikan yang penuh dengan kekurangan, dan kita manusia yang penuh dengan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Mari di penghujung daripada tausiah ini, kita berdoa, khususnya tadi telah disampaikan oleh pembawa acara, ada saudara-saudara yang sedang kena musibah, penyakit COVID, dan yang lainnya. Juga ada orang-orang di antara saudara kita, di talent kita yang telah diwafatkan oleh Allah. Kita sama-sama memohon kepada Allah. Untuk Allah memberikan yang terbaik. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang sedang Engkau berikan musibah berupa sakit, COVID dan yang lainnya. Ya Allah, Engkaulah Rabb manusia yang telah memberikan penyakit. Allahumma Rabban nas, adhibil ba's, anta syafi, la shifaan illa shifa'u, shifaan la yughadiru saqama. Engkaulah Rabbnya manusia. Engkaulah yang telah memberikan penyakit. Engkau pula yang mampu menghilangkan penyakit. Tidak akan ada mampu yang menghilangkan penyakit, ya Allah, kecuali hanya Engkau. Ya Allah, saudara-saudara kami yang sedang sakit, angkatlah penyakitnya, ya Allah. Sembuhkan penyakitnya, ya Allah, dengan kesembuhan yang sempurna. Apabila sakit itu baik baginya, ya Allah, jadikan sakitnya menjadi penggugur atas segala kesalahan dan dosa-dosa. Ya Allah, berikan kekuatan dan kesabaran atas saudara-saudara kami yang sedang terkena musibah. Bagi saudara-saudara kami yang telah wafatkan, ya Allah, Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wa thalji wal barad. Allahumma naqihim min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa adkhilhum jannah wa naqihim fitnatal qabr wa adzaban nar. Wahai Allah, ampunilah kesalahan mereka, lapangkan kubur-kubur mereka, terangi tempat masuknya, ya Allah, dan luaskan kuburnya, ya Allah. Ampuni segala kesalahan dan dosanya, ya Allah, sebagaimana telah dibersihkan kain putih yang diputihkan dari kotoran. Bersihkan seluruh kesalahannya, ya Allah, dengan air, dengan embun dan salju. Ya Allah, gantikan untuk mereka tempatnya yang lebih baik dari tempatnya di dunia ini, yakni tempatnya di dalam surga. Ya Allah, gantilah untuknya keluarga yang baik sepeninggalnya, ya Allah, dan masukkanlah mereka ke dalam surgamu, ya Allah, dan jauhkanlah mereka dari azab kuburmu, ya Allah, dan jauhkan mereka dari azab neraka jahanam. Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa ghabibina wa syahidina wa dzakarina wa unthana wa kabirina wa saghirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyahu 'alal Islam wa man tawafahu minna fa tawafahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Wahai Allah, ampunilah dosa orang-orang di antara kami yang telah Engkau wafatkan. Ampuni pula dosa di antara kami yang masih hidup, ya Allah. Baik itu yang hadir sekarang di kajian ini atau yang tidak bisa hadir, ya Allah. Saudara kami yang laki-laki atau yang perempuan, ya Allah. Yang besar maupun yang kecil, ya Allah. Ya Allah, seandainya Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan hidup, hidupkan kami dalam keadaan Islam. Jika Engkau hendak mewafatkan kami, wafatkan kami dalam keadaan iman. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami bersama dengan orang-orang yang berbakti. Ya Allah, jangan Kau halangi pahala untuk si mayit, ya Allah. Dan jangan Kau sesatkan kami sepeninggal mereka, ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian Ibu